Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmal iman. Rawahu Abu Daud. Jamaah kajian Masjid Baitus Syifa Mandiri Rumah Sakit Islam Bogor yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah terus perbagus iman-iman kita, dan mudah-mudahan kita diwafatkan Allah dalam keadaan membawa iman yang benar, membawa iman yang baik, bahkan membawa iman yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas satu hadis, ya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4681, ya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4681. Hadis ini menjelaskan tentang 4 ciri iman yang sempurna, ya. 4 ciri iman yang sempurna. Ternyata iman itu, Bapak Ibu rahimakumullah, bisa mencapai level sempurna, ya. Ya, bukan hanya iman yang bagus, tapi bisa juga mencapai level iman yang sempurna. Dalam hadis ini ada 4 ciri iman yang sempurna. Dalam hadis yang lain riwayat At-Tirmizi, tapi derajat hadisnya dhaif, ada 5 ciri iman yang sempurna. Insyaallah pada pagi ini saya akan membahas hadis yang sahih, hadis riwayat Abu Daud 4681 tentang 4 ciri iman yang sempurna. Kalau iman kita sudah sempurna di mata Allah, berarti hidup kita yang paling bahagia di dunia dan di akhirat, ya. Karena kebahagiaan itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Semakin baik iman kita, maka semakin bahagia hidup kita, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Itu janji Allah. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam surat ke-16, ya, surat ke-16 ayat 97, Allah mengatakan, siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, pasti akan kami berikan kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang baik, ya. Jadi kalau ingin bahagia, ya terus perbagus iman kita. Insyaallah semakin bagus iman kita, semakin bahagia kita di dunia, ya. Walaupun duitnya banyak, insyaallah bahagia kalau beriman, ya. Tapi kalau tidak beriman, gak punya duit, itu bisa menderita kita, ya. Mending jadi orang beriman, kaya, bahagia, ya, daripada jadi orang miskin, menderita, gak beriman lagi, ya. Gitu, ya. Pilih mana ibu-ibu? Beriman kaya bahagia atau miskin menderita? Kalau saya sih pengen jadi orang yang beriman, kaya dan bahagia, ya.
Nah, dalam hadis tadi ya, hadis riwayat Abu Daud tadi disebutkan ada 4 ciri iman yang sempurna. Kelihatannya sepele insyaallah ya, tidak susah melakukan yang 4 itu. Kelihatannya secara teori gak susah melakukan yang 4 ini. Kata Nabi, man ahabba lillah, siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, membenci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, tidak memberi karena Allah, faqad istakmalal iman, maka dia telah menyempurnakan iman. Ya. Jadi dalam hadis ini Nabi katakan ada 4 iman yang sempurna. Yang pertama, ciri iman yang sempurna itu adalah mencintai karena Allah. Ya. Mencintai. Ya. Karena ada lagunya ya, mencintaimu. Ya. Ya, mencintai karena Allah ya. Siapapun dan apapun yang kita cintai, kalau itu semua karena Allah, maka itu diantara tanda sempurnanya iman. Yang pertama, nanti kita jelaskan. Jadi mencintai di sini bukan hanya mencintai manusia, tapi mencintai apapun dan siapapun. Kalau karena Allah, itu tanda sempurna iman. Yang kedua, ciri iman yang sempurna itu adalah membenci karena Allah. Ya. Jadi dibolehkan kita punya sifat membenci, tapi membencinya harus karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Ya. Karena ada yang membenci karena Allah, ada yang membenci karena hawa nafsu. Ya. Nanti kita bahas seperti apa membenci karena Allah, seperti apa membenci karena hawa nafsu. Yang ketiga, memberi karena Allah. Ya, memberi karena Allah. Ya, bersedekah, berbagi, ya, memberi perhatian, ya, memberikan kasih sayang, memberikan materi, itu semua karena Allah ya. Karena ada juga yang memberi karena selain Allah, karena hawa nafsu ya. Gitu ya. Ada laki-laki kalau sama istrinya pelit banget, tapi kalau sama selingkuhannya baik banget. Nah, itu ya, ada juga gitu ya. Ada laki-laki kalau sama istrinya pelit, tapi kalau sama temannya royal. Kalau di kantor ngejajanin terus, praktir terus. Kalau sama istrinya pelit, ada juga kayak gitu ya. Ada ya. Ada tipe-tipe suami yang dermawan kepada teman-temannya, tapi pelit kepada istrinya. Ada ya. Di zaman Nabi juga sudah ada kayak gitu. Itu jangan-jangan memberinya bukan karena Allah. Dan yang ketiga adalah wa mana'a lillah, tidak memberi atau berlaku pelit juga karena Allah. Ya, tidak memberi, tidak menolong orang, ya, tidak membantu orang, pelit kita, tapi pelitnya karena Allah. Yang menarik di sini ada 2 sifat buruk, tapi tanda sempurna iman: membenci karena Allah, pelit karena Allah. Ya. Jadi jangan-jangan ibu ya, kalau suami ibu pelit, jangan-jangan itu pelitnya karena Allah ya. Ya, karena Allah ya, gitu ya. Ibu bapak ya, kalau istri bapak sering cemberut, sering marah sama bapak, itu jangan-jangan marahnya karena Allah ya. Nah, ini 4 tanda iman yang sempurna. Nanti saya simpulkan kenapa 4 ini menjadi ciri iman yang sempurna. Baik, kita bahas yang pertama ya. Yang pertama, tanda iman yang sempurna adalah mencintai karena Allah ya. Mencintai itu ada 2 ya. Ada mencintai karena Allah, mencintai karena selain Allah ya. Mencintai karena hawa nafsu, mencintai karena dunia. Boleh tidak mencintai karena hawa nafsu? Boleh enggak? Bapak cinta enggak sama istri? Bapak cinta enggak sama istri? Kok diam aja sih? Kayaknya terpaksa kayak ini. Ibu cinta enggak sama suami? Cinta karena apanya? Ya, dalam rumah tangga itu ya, dalam rumah tangga juga itu ditekankan bagaimana cinta itu menjadi faktor sakinahnya rumah tangga. Kita bilang sakinah, mawaddah, warahmah ya. Sakinah itu adalah tujuan rumah tangga, supaya kita merasa nyaman, merasa damai, merasa tentram, merasa bahagia dalam rumah tangga. Memang itu tujuannya ya. Ya, kata Allah, litaskunu ilaiha, supaya kamu bisa tinggal bersama dengan orang yang dulunya bukan siapa-siapa kita, tinggal dalam satu rumah dalam keadaan halal, supaya kita merasa ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Makanya kalau ada suami istri ribut mulu di rumah tangganya, itu berarti belum tercapai tujuan rumah tangga itu ya. Atau suami nggak betah di rumah, istri juga nggak betah di rumah ya. Pulang-pulang kalau udah capek doang buat tidur, berarti itu juga
tidak tercapai tujuan rumah tangga ya. Jadi tujuan rumah tangga itulah merasa nyaman, betah ya. Makanya Allah kasih modal supaya kita betah, nyaman, bahagia berumah tangga. Itu modalnya ada dua. Yang pertama mawaddah, yang kedua rahmah. Mawaddah itu artinya cinta yang didorong oleh hawa nafsu ya. Sedangkan rahmah itu adalah cinta karena Allah, komitmen kepada Allah ya. Jadi mawaddah itu cinta yang didorong oleh hawa nafsu. Maka ibu-ibu ya, ini yang muda-muda juga yang belum nikah ya, jangan menikah dengan laki-laki dengan pasangan yang tidak kita cintai, jangan ya. Ibu-ibu juga jangan memaksa anak incunya suruh nikah dengan pilihan kita. Kalau dia nggak cinta jangan. Karena sekarang bukan zaman Siti Nurbaya ya, sekarang zaman Lesti Kejora ya. Jadi jangan dipaksa ya, harus ada mawaddah dari cinta ya, didorong hawa nafsu ya. Apalagi kalau lihat jempol kakinya aja udah wah itu udah mantap itu cintanya itu ya. Jangankan lihat wajahnya, lihat jempol kakinya udah tertarik, itu udah mantap itu ya. Nah, itu udah mantap ya. Karena sejarah Islam sudah membuktikan, Quran telah mencatat dalam sejarah ada laki-laki yang soleh menikah dengan perempuan yang solihah, ternyata rumah tangga mereka nggak nyampe setahun, kandas di tengah jalan. Padahal dua-duanya soleh dan solihah, dua-duanya ada orang terdekat Rasulullah SAW, orang yang dekat dengan Rasulullah. Dua-duanya hidup di zaman Rasulullah, tapi mereka menikah tanpa cinta, ternyata kandas tengah jalan. Jadi jangan gini ya, ya udah ya penting baiklah, nanti mah cinta mah ngikutin, mending kalau ngikutin, kalau tambah sebel gimana? Ya. Adalah pernikahan Zaid, anak angkat Rasulullah, dinikahkan dengan seorang wanita cantik namanya Zainab binti Al-Jahsy. Zainab binti Al-Jahsy itu tidak mencintai Zaid, tapi karena itu pilihan Nabi, maka Zainab menerimanya. Tapi sama sekali Zainab gak mencintai Zaid, sama sekali gak mencintai Zaid, gak ada sahwat lah kepada Zaid. Ternyata karena Zaid itu anak angkat Rasulullah dan Zainab juga dilamar oleh Rasulullah ya, awalnya menolak lalu menerima ya. Akhirnya Zainab dengan berat hati menikah dengan Zaid. Ternyata nggak nyampe setahun Zainab datang pada Rasulullah mengeluhkan betapa beratnya menjalani rumah tangga bersama laki-laki yang tidak dicintainya. Maka Allah menyuruh menceraikannya. Lalu diceraikan. Begitu habis masa iddah, maka Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Zainab ya. Jadi Rasulullah itu salah satu istri Rasulullah adalah mantan istri anak angkatnya, namanya Zainab binti Al-Jahsy ya. Dulu Zainab berumah tangga dengan Zaid tidak bahagia karena nggak ada rasa cinta. Tapi begitu menikah dengan Nabi, Masya Allah, Zainab sangat bahagia ya, sangat bahagia. Karena memang Zainab juga cinta sama Nabi, selain cinta karena syahwat juga cinta karena Allah ya. Jadi cinta karena syahwat boleh selama tidak bertentangan dengan syariat ya. Contoh di Quran Bapak Ibu ya, ada satu cinta terlarang tapi Allah tidak cela. Cinta terlarang. Quran menceritakan bagaimana cinta terlarang. Sampai itu Bu, cinta terlarang itu adalah Zulaikha jatuh cinta kepada Yusuf. Zulaikha sudah punya suami belum? Sudah. Anak angkatnya malah kan ya, Yusuf jatuh cinta sama Yusuf. Dan Quran pun mengatakan bahwa Yusuf pun cinta sama Zulaikha walaupun terpaut usia ya. Zulaikha jatuh cinta sama Yusuf, Yusuf pun cinta sama Zulaikha. Ini cinta terlarang tidak? Cinta terlarang tidak? Yang menjadikan terlarang kan Zulaikhanya sudah punya suami ya. Kalau Zulaikhanya janda sih nggak masalah. Ustadz Rofi dicintai janda ya nggak masalah ya, ya nggak masalah ya. Pak Jenderal Sudirman dicintai 5 janda sekaligus ya nggak masalah kan ya. Tinggal istikharah aja pilih yang mana kan ya. Ya ambil 3 lagi kan ya, masih punya jatah 3 kan ya. Akhir-akhir tidak masalah. Ini masalahnya mencintainya seorang wanita yang punya suami. Jadi jatuh cinta secara syahwat itu adalah bagian dari tidak bisa kita setting. Tidak bisa kita setting ya. Ya tiba-tiba ya saya lagi ke Jakarta ketemu dengan Agnes Monica, itu Agnes Monica langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, kan gak masalah ya, gak masalah. Itu kan memang itu gak bisa disetting. Dan Allah tidak mencela ya, yang menarik adalah Allah tidak mencela Zainab siapa nanti tadi Zulaikha jatuh cinta kepada Yusuf, Yusuf jatuh cinta juga kepada Zulaikha, tidak mencela.
selama dipendam dalam hati dan tidak diekspresikan. Baru Allah mencela Zulaikha karena Zulaikha mulai mengekspresikan cintanya kepada Yusuf. Diekspresikan. Hampir saja Yusuf tergoda kalau tidak karena pertolongan Allah. Laula ar-ra'a burhanallah. Andai saja Yusuf tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, Yusuf pun akan terjebak dalam cinta terlarang. Tapi Yusuf diperlihatkan oleh Allah tanda kekuasaannya sehingga Yusuf sadar bahwa ini nggak boleh. Jadi cinta mereka nggak dicela oleh Allah, tapi yang menjadi tercela ketika diekspresikan. Diekspresikan ya, mulai kasih perhatian, sering kasih WA, Assalamualaikum, apa kabarnya pagi ini, sudah sarapan belum? Ya, sarapan apa hari ini? Nah itu yang jadi terlarang itu. Ya, jadi terlarang ya. Itu yang nggak boleh ya. Tapi jatuh cintanya itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita setting. Tapi ketika itu cinta terlarang harus kita lawan. Harus kita lawan ya. Harus kita lawan, tidak boleh. Tapi rasa suka itu wajar, manusiawi. Tapi jangan diekspresikan ya, kasih perhatian ya, sampai tidak selera makan, mau makan ingat dia, mau minum ingat dia ya. Di piring ada bayangan wajah dia. Ya Allah, itu yang bahaya. Nah, itu berarti sudah diekspresikan, lawan ya, lawan ya. Jadi kalau bapak yang sudah punya istri cinta sama seorang janda, nggak apa-apa, ngomong aja langsung. Dek, aku cinta kau. Ada pertanyaan, itu aja. Nah, ibu-ibu yang janda suka sama suami orang, nggak apa-apa, datanya ke istrinya. Mbak, saya mencintai suami Mbak, bolehkah kita berbagi? Jujur aja. Kalau istrinya membolehkan, oh saya mau berguru, siapa itu gurunya itu, kok bisa mengizinkan tuh ya? Kita cari siapa tuh gurunya kan itu ya, kok bisa mengizinkan? Gitu boy ya. Itu. Jadi selama si perempuan yang tidak punya pasangan ya silahkan saja, asal diekspresikan dengan cara yang syariat ya, yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cinta syahwat dan manusiawi ya. Kita cinta keindahan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Coba kita lihat Bapak Ibu di Al-Qur'an dalam surat ketiga ayat 14, bagaimana manusia pun diberikan naluriah kecintaan syahwatiyah ya, kecintaan syahwat. Kecintaan adalah hawa nafsu. Itu Allah akui itu. Dalam surat ketiga ayat ke-14 sorry. Surat ketiga ayat 14. Surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta kepada syahwat. Syahwat adalah kepada segala sesuatu yang bersifat duniawi ya. Syahwat itu artinya sesuatu yang bersifat duniawi ya. Suka olahraga itu syahwat namanya ya. Suka dandan, suka jadi orang kaya, itu cinta juga nggak masalah, itu syahwat namanya. Manusia dijadikan terasa indah kecintaan kepada wanita-wanita. Kalau perempuan kepada emas, permata, berlian, mobil mewah, BYD lah ya, BYD, terus Innova hybrid ya, Mercy, itu manusiawi ya. Manusiawi ya, itu kecintaan yang normal. Kecintaan yang normal. Walaupun nanti ayat 15 kata Allah, maukah aku beritahukan cinta yang lebih baik daripada cinta dunia ya, yaitu mengejar akhirat ya. Cinta kepada akhirat jauh lebih baik. Nah, yang dimaksud dengan iman yang sempurna adalah cinta karena Allah ya. Cinta karena Allah ya. Cinta karena Allah itu ya, itu cirinya ada beberapa ciri ya. Kita mencintai si fulan, mencintai sesuatu, mencintai hobi ya. Itu kalau karena Allah itu tanda sempurna iman. Tapi syaratnya karena Allah. Apa cirinya? Nah, apa cirinya? Ciri cinta karena Allah itu adalah sesuatu yang kita cintai ya, yang kita cintainya adalah baik dan benar menurut syariat Islam. Yang kita cintai itu baik dan benar menurut syariat Islam. Itu namanya cinta karena Allah. Saya cinta sama si fulan karena dia beriman, karena dia akhlaknya baik, karena dia amal solehnya bagus. Boleh nggak kita cinta kepada orang itu? Saya nggak kenal dengan orang itu, saya nggak kenal, tapi dia orangnya beriman,
orangnya soleh, amalnya bagus, oh saya suka ya, itu cinta karena Allah. Walaupun kita tidak kenal. Ya. Boleh kita mencintai babi? Ih, aku mah senang banget kalau pelihara babi. Boleh? Karena babi bertentangan dengan syariat, barang yang najis. Makanya nggak boleh kita mencintai. Nih bapak-bapak nih sekarang Pak ya, siapa yang ngefans sama pemain bola dunia yang non muslim? Sampai beli jersinya tuh, bajunya Messi, Ronaldo, Haaland lah apalah itu ya. Nah, beli ya karena ngefans. Saya tanya, Messi secara syariat orang baik atau orang tidak baik di mata Allah secara syariat? Orang tidak baik, orang kafir dia. Maka nggak boleh kita jatuh cinta kepada orang-orang kafir. Itu berarti cinta karena nafsu ya. Ibu-ibu mending ngefans sama artis-artis drama, dracin, drakor. Ya, penuh nama taunya si Ching Wing lah, si Chin Wan lah, udah hafal nama-nama artis tuh ya. Ya, misalkan ya. Nah, itu sangat ngefans. Itu namanya cinta hawa nafsu dan itu berbahaya. Ya, ini bapak nih ya. Ya, saya suka ya nonton cuplikan Piala Dunia, cuplikannya aja ya. Ya, cuplikannya di YouTube, momen-momen golnya aja, siapa yang menang, siapa yang kalah kan ya. Ini kan bentar lagi Inggris ngelawan Argentina nanti malam kan ya. Tahu ya, tapi ngapain nonton jam 3 coba? Mending pakai tahajud kan ya. Ya, kalau pengen nonton nanti aja lihat YouTube-nya aja lah, gol-golnya aja. Ya berarti minta waktu ya. Nah, ini ya, saya ikut perkembangan Piala Dunia ikut ya, tapi cuma lihat di YouTube aja, lihat gol-golnya, siapa yang main sama siapa, tanggal berapa main, kira-kira itu aja lah ya. Ya. Jadi nggak boleh kita sampai beli bajunya karena rasa cinta ya. Kalau beli bajunya karena butuh ya silakan aja, karena suka dengan bajunya silakan. Tapi karena ngefans sama nama pemain bolanya yang non muslim nggak boleh. Mending bapak ibu ngefans sama Muhammad Salah, walaupun dia salah. Mereka sama salah ya. Dia masih muslim ya kan, walaupun dia salah dia kan ya. Nah, gitu kira-kira ya. Kalau kita ngefans sama Salah oke lah karena dia masih muslim walaupun dia salah ya. Walaupun dia salah kan ya. Muhammad Salah kan salah apa soleh? Kalau di kita soleh kali ya. Kalau di kita mah soleh kali ya, Muhammad soleh kali ya. Itu nggak apa-apa ya. Jadi yang pertama ciri cinta karena Allah itu adalah yang kita cintai itu benar dan baik secara syariat. Makanya kita wajib mencintai orang-orang yang soleh karena kesolehannya. Wajib kita mencintai orang-orang yang beriman, yang berakhlak mulia, wajib kita cintai. Kita cinta kepada anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya ya, Masya Allah, wajib kita cintai ya. Wajib kita cintai ya. Ini namanya cinta karena Allah, bukan karena siapanya dia, tapi karena karakternya ya. Ibu-ibu, saya mah suka Ustadz main padel. Maka sekarang zaman padel kan ya. Boleh atau tidak boleh suka padel? Boleh, silakan aja. Tapi kalau nanti mainnya campur dengan laki perempuan, yang perempuannya berpakaian seksi, nah itu kan bahaya. Itu tidak sesuai dengan syariat ya. Ustadz saya mah hobinya berenang, hobi itu kan kecintaan kan, renang, ya boleh. Ya, tapi jangan sampai renangnya bareng dengan lawan jenis ya. Dengan lawan jenis ya, renangnya kagak, iman jadi rusak, mengotot matanya jalalata, kan dia. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yudkhil halilatahul hammam." Ini buat bapak-bapak nih Pak. Hadis riwayat Bukhari, pesan untuk para bapak-bapak yang beriman. Kalau bapak beriman, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yudkhil halilatahul hammam." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah seorang suami tidak boleh mengizinkan istrinya masuk ke pemandian umum yang bercampur laki perempuan. Kalau sekarang pemandian umum ya kolam renang namanya ya. Jadi kalau bapak beriman gak boleh diizinkan istri kita masuk ke kolam renang yang ada laki-lakinya. Begitu pula ibu yang beriman gak mungkin akan berenang bercampur dengan laki-laki, gak mungkin ya. Berarti itu namanya hobi berenang, tapi renangnya tidak melanggar aturan Allah. Itu benar, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Ya. Pak Jenderal hobi bulu tangkis, ya nggak apa-apa. Ya tapi pakai celana ya tutup aurat dong. Jangan pakai celana pendek sejengkal di atas paha gitu, di atas lutut gitu kan ya. Itu kan melanggar syariat. Ya.
Itu namanya cinta karena Allah. Dan Masya Allah Bapak Ibu, Nabi mengatakan nasib kita di akhirat, salah satu yang menentukan nasib kita di akhirat di surga atau di neraka, kata Nabi, al-mar'u ala man ahabba. Seseorang nanti di akhirat nasibnya akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Ya. Jadi sekali lagi kata Nabi ya, ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, curhat kepada Rasulullah, dia menceritakan bagaimana amal dia tidak banyak. Dia belum bisa banyak mengerjakan amalan-amalan sunnah, dia baru bisa mengerjakan amalan wajib saja. Tapi dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari apapun, walaupun ibadahku masih pas-pasan, tapi aku sangat mencintaimu. Apa jawaban Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang di akhirat akan bersama dengan orang yang dicintainya. Coba bayangkan ya, kalau ibu cinta ngefans sama artis Korea, ya, sampai gaya hidupnya diikutin, ya, ternyata si artis Korea yang kita cintai itu, yang kita sukai itu mati dalam keadaan kafir. Di mana dia nanti? Di neraka. Ibu ngefans sama dia, gimana kira-kira ibu? Kata Nabi, seseorang akan bersama dengan dicintainya. Maka walaupun kita belum beriman, iman kita masih pas-pasan, amal soleh kita tidak banyak, ya, kesolehan kita juga masih sangat minim, udah setidaknya cintailah orang soleh, semoga kita masuk surga bersama mereka. Ya, gitu ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, iman dan amalku tidak sehebat Rasulullah, iman dan amalku tidak sehebat Abu Bakar, iman dan amalku juga tidak sehebat Umar bin Khattab, tapi aku mencintai mereka bertiga. Aku sangat mencintai mereka bertiga, walaupun kualitas iman dan amalku tidak sehebat mereka bertiga, tapi aku sangat mencintai mereka bertiga karena aku berharap di surga dikumpulkan bersama mereka. Gitu Bu ya, Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita belum jadi orang soleh, minimal cintailah orang-orang soleh. Ya. Karena orang yang kita cintai ini di dunia itu sangat menentukan nasib kita di akhirat, ya. Maka cintailah orang yang pasti aja masuk surga lah ya. Nabi dan para sahabat Nabi sudah pasti masuk surga ya. Tapi kalau mencintai pejabat, mencintai Prabowo, mencintai Gibran, mencintai Pak Jokowi dan sebagainya, itu belum jelas nasibnya. Biasa aja lah ya. Ya biasa aja ya, biasa aja. Tapi kalau dia soleh dan meninggal dalam keadaan soleh, boleh kita rasa cinta kita tinggi kepada mereka, karena mereka jelas orang-orang yang dijamin surga ya. Ini yang pertama ya, cinta karena Allah itu cirinya adalah apa tadi? Yang kita cintai itu baik dan benar secara syariat ya, secara syariat ya, gitu ya. Ya kalau manusia ya soleh, ya beriman, dia bertakwa, dia akhlaknya mulia, ya wajib kita cintai mereka ya. Yang kedua, mencintai karena Allah itu adalah cirinya adalah iman kita bertambah karena kecintaan kita kepada hal tersebut. Jadi saya kalau mencintai si fulan, kok iman saya nambah ya. Saya kalau ketemu Pak Fulan, kok jadi saya semakin dekat dengan Allah. Itu tidak masalah ya, itu bagus. Ibu-ibu punya hobi X misalkan, karena punya hobi X itu jadi semakin semangat ibadah kepada Allah, ya nggak masalah ya. Ustadz, saya insya Allah Ustadz hobinya masak ya, masak air putih ya, masak indomie, masak telur ceplok ya, pokoknya hobi lah ya. Nah hobi itu kalau membuat kita jadi bertambah iman, bertambah amal soleh, bertambah pahala, itu nggak masalah ya. Makanya Bapak Ibu ya, tinggalkan apapun yang akan merusak iman kita. Tinggalkan apapun yang akan merusak amal kita. Kalau saya ketemu si Fulan, kalau ketemu Neng Fulana, pasti bawanya gosip lah, sholat ditunda lah, udah tinggalkan. Karena menjaga iman itu harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Menjaga pertemanan boleh, menjaga kesehatan boleh, menjaga hobi boleh, tapi prioritas diri kita itu menjaga iman. Maka tinggalkan semua sesuatu yang akan merusak iman dan amal kita ya. Kalau taklim ini kira-kira menambah iman atau merusak iman? Kalau taklim ini kira-kira menambah iman atau merusak iman kira-kira?
Tergantung juga sih. Tergantung niatnya ya, tergantung niatnya ya. Ya, tergantung niatnya. Kalau niatnya karena selain Allah ya berarti merusak iman juga. Terus tinggalkan taklimnya, bukan, perbaiki niatnya ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, jadi sering umroh kan bagus kan? Tapi kalau dengan sering umroh itu justru malah merusak iman kita. Jadi sering ajang pamer, ajang ujub, ajang ria, itu kan bahaya. Itu kan bahaya ya. Makanya cinta karena Allah itu ciri yang kedua adalah iman kita, amal kita bertambah atau terjaga minimal karena sebab kita mencintai itu. Ya, gitu ya. Makanya kalau mencintai orang soleh, insya Allah iman kita bertambah. Ya. Ada orang ya, ada ibu-ibu nih, ibu-ibu ini janda dan kebetulan gak punya suami. Ya, ya. Ibu ini janda dan gak punya suami. Dia bilang sama saya, Ustadz, saya tolong carikan Ustadz, saya pengen punya suami yang soleh. Dia bilang pengen punya suami Ustadz yang soleh. Dia bilang ya, udah Ustadz soleh lagi kan? Ya, karena mungkin juga ada Ustadz yang tidak soleh kan? Ya, Ustadz yang soleh. Saya tahu si ibu ini masih fasik lah. Ya, ya apa, nutup aurat juga belum, ibadah juga masih belang bentong, ya masih suka apa Bu? Masih suka pamer diri di media sosial dia pengen punya suami yang ustadz dan soleh. Saya bilang begini, Bu, kalau ibu punya ustadz yang soleh, stres ibu. Saya bilang, lo kenapa ustadz bukannya dia membimbing? Stres, saya bilang. Ibu mau tiktokan, mama gak boleh haram. Gini. Begitu ibu mau shopping ya, mah daripada banyak shopping bagus sedekahkan uangnya. Ibadah wae ngomongnya stres. Jadi kalau kita belum soleh ya nggak akan nyaman ya, karena Nabi mengatakan wal arwahu junudun muzannadah, ruh itu hanya akan nyaman dengan satu circle ya. Kalau ibu hobi shopping, ibu nggak akan nyaman dengan orangnya hobi taklim, nggak akan nyaman. Tapi kalau ibu hobi taklim ya, taklim jauh di jug-jug anggang di teang, apa itu artinya tuh? Ya jauh dekat dikejar tuh taklim karena suka dengan taklim ya. Ibu pasti akan nyaman kalau ketemu orang yang sama-sama hobi taklim. Betul nggak Bu? Tapi kalau satu hobi taklim, satu hobinya gosip, gak akan nyaman, itu gak akan nyambung ya. Sama kalau kita belum soleh, kemudian kita bergaul dengan orang yang soleh, nyaman tidak? Tidak nyaman. Makanya suka ada jalan-jalan ya, jalan-jalan. Nanti minggu depan kita jalan-jalan ya. Tapi ibu maaf ya, diam-diam ya. Si ibu Aisyah jangan diajak. Emang kenapa? Kita kan mau senang-senang ya. Kalau ibu Aisyah diajak nanti ngomongnya nasihat melulu, ceramah melulu kan ya. Itu berarti menunjukkan itu yang nggak ngajak ibu Aisyah itu belum soleh itu. Ya. Kok malah nggak mau ditemenin sama orang soleh? Ada yang kayak gitu Bu? Suka ada kayak gitu ada? Di sini mah nggak ada, soleh semua insya Allah lah. Nggak ada lah, gitu kan ya. Jadi kalau rasa cinta kita justru melemahkan iman, melemahkan amal, ya itu berarti cintanya karena hawa nafsu. Ya, sejak punya hobi ya, bapak-bapak punya hobi futsal. Ya, main futsal jam 5, selesai jam 6:30. Kapan maghribnya? Jam 7. Kenapa? Karena istirahat itu sebentar kan. Itu merusak amal, merusak iman. Tinggalkan tuh hobi itu. Ya, tinggalkan tuh hobi itu. Ini ya, tinggalkan tuh hobi kan ya. Ya, gara-gara hobi bulu tangkis sampai sholat ke tunda-tunda ya. Gara-gara hobi mancing. Ini bawa hobi mancing kan ya. Sampai lupa anak istri. Dia gak pulang-pulang, lupa kalau dia punya istri, punya anak. Kan kacau kan gitu ya. Itu hobi yang merusak. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini yang pertama ya. Jadi iman kita sempurna kalau kita mencintai karena Allah. Jadi cinta karena Allah cirinya utamanya ada dua ya. Ya, yang kita cintai itu benar dan baik secara syariat agama Islam ya. Ya, kalau manusia ya berarti dia soleh, dia beriman. Ya, kalau sesuatu itu berarti dia tidak bukan sesuatu yang perkara yang buruk dalam kacamata Islam ya. Yang kedua apa tadi? Iman kita, amal kita bertambah atau minimal bertahan karena sebab kecintaan kita kepada sesuatu yang kita cintai itu. Nah, itu benar berarti ya. Itu benar ya. Ya, saya sangat suka dengan pengajian Rumah Sakit Islam. Kenapa? Iman saya bertambah. Tapi kalau saya ngaji di sana Ustadz, ya Allah Ustadz ceritanya dunia dress code, mau ceritanya baju seragam ceritanya.
Ceritanya jalan-jalan aja ya. Nanti bulan depan kita jalannya kemana lagi? Dress code-nya apa lagi ya? Ya itu ceritanya, sudahlah itu mah udah kacau itu ya. Ya makanya di sini Pak Jenderal ada pakaian seragam Majelis Taklim nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Janganlah ya, janganlah. Karena itu kan bahaya ya. Itu yang pertama, cinta karena Allah ya, cinta karena Allah ya. Saya senang berobat di rumah sakit Islam karena dia dengan tegas membawa nama Islam. Itu kan mantap kan? Ya, rumah sakit di Bogor banyak, tapi pilihan saya rumah sakit Islam. Kenapa? Karena ada nama Islamnya. Karyawatinya berjilbab semuanya, bapak-bapaknya rajin ke masjid semuanya. Mantap, senang pokoknya saya. Ada pengajiannya rutin seminggu sekali. Walaupun yang datang kadang-kadang itu lagi gitu. Tapi saya senang. Itu jadi ada loyalitas kita kepada sesuatu yang benar dan baik secara syariat agama Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu kira-kira itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi yang kedua ciri iman yang sempurna? Kebalikan mencintai berarti membenci, marah karena Allah ya. Benci karena Allah. Ya, kalau benci karena Allah ya kebalikan dari mencintai karena Allah cirinya ya. Yang kita benci itu adalah memang bertentangan dengan syariat agama Allah. Saya tanya ibu dulu deh. Bu, Benyamin Netanyahu itu ganteng loh bu. Hidungnya mancung loh bu. Benyamin Netanyahu suka atau tidak suka bu? Suka atau tidak suka? Kalau saya jujur ya benci saya. Sama Donald Trump saya benci. Ini nggak ada fan Donald Trump sini kan ya? Tapi kebencian saya itu bukan karena individunya, tapi karena dia secara syariat bertentangan. Dia kafir, akhlaknya juga buruk, dia sangat zalim, dia sangat membenci Islam. Maka kita membenci dia itu karena Allah. Kita membenci karena Allah. Kepada ahli maksiat kita tidak suka, ya wajar. Wajar nggak kita kepada ahli maksiat tidak suka? Wajar. Kenapa? Ketidaksukaan kita bukan karena individunya, tapi karena kemaksiatannya ya, karena kemaksiatannya. Makanya kepada ahli maksiat, kepada orang yang jauh dari Allah kita tidak suka, itu berarti ketidaksukaan kita karena Allah ya, karena Allah ya. Karena semua manusia punya sifat hasud. Hasud itu akan memunculkan kebencian. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya sifat hasud. Bahkan kata Nabi, setiap kebaikan yang kita lakukan saja mesti ada orang yang tidak suka. Inna likulli dzi ni'matin mahsudin. Setiap nikmat yang kita punya, baik nikmat dunia ataupun nikmat akhirat, amal soleh, ibadah, itu mesti ada tidak suka. Ibu-ibu rajin ngaji kesini bu, mesti ada tidak suka. Ada tidak suka. Ngaji aja kemana-mana ya, judesnya nggak hilang-hilang, kelakuan kayak kucing garong. Buat apa tuh ngaji tuh? Jadi tidak suka dengan ngajinya ya. Sama satu trofi, ada yang tidak suka enggak? Ada bapak-bapak yang cerita sama saya, Ustadz, tapi udah lama cerita ini. Istri saya sama Ustadz, jangankan taklim Ustadz, lihat Ustadz trofi aja pengen muntah katanya, saking benci sama saya. Normal, manusiawi ya. Jadi semua orang pasti punya sifat hasud ya. Nah karena punya sifat hasud, bahkan dalam kebaikan pun banyak orang tidak suka. Nabi Muhammad sempurna nggak akhlaknya? Nabi Muhammad sempurna nggak imannya? Ada nggak yang benci sama Nabi Muhammad? Banyak, sampai hari ini banyak yang tidak suka sama Nabi Muhammad, banyak. Segitu akhlaknya sempurna. Lah kita akhlak nggak sempurna, iman pas-pasan, amal soleh juga pas-pasan, pengen semua orang suka? Nggak, ya, nggak mungkin ya. Makanya rasa benci itu dalam Islam diakui. Makanya benci yang seperti apa yang mendatangkan pahala adalah benci yang karena Allah. Apa ciri benci karena Allah? Apa ciri benci karena Allah? Yang pertama, benci karena Allah itu adalah yang kita benci memang dia buruk secara syariat Islam ya. Dia buruk secara syariat Islam ya. Dia buruk secara syariat Islam ya. Dia rusak secara syariat Islam ya. Ya, bahkan kalau kita mencintai dia malah rusak iman kita. Tapi kalau kita membenci dia bertambah iman kita. Maka jujur aja ya, kita kepada kafir harbi kepada orang kafir yang jelas-jelas membenci Islam, kita pun harus menampakkan kebencian ya. Kenapa? Karena memang mereka ada kafir harbi ya.
Bahkan kita harus selalu berburuk sangka kepada kafir harbi. Masa sama orang kafir yang benci sama Islam, orang kafir jelas nampak benci sama Islam, kita berbaik sangka? Nggak boleh lah. Ibu-ibu bawa bapak ke taman safari, terus tiba-tiba lihat singa lepas dari kandangnya, ketemu dengan ibu-ibu di jalan di taman safari, dia ngajak senyum, samperin jangan. Ih, singanya baik, ngajak senyum, ya jangan samperin, kita rekam kita. Sama orang-orang kafir yang jelas membenci Islam, kok tiba-tiba jadi baik sama kita, ya harus seuzon kita. Rasulullah berkali-kali ingin dibunuh oleh Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu musuh utama Rasulullah, musuh bebuyutannya. Ya, karena dia dari Bani Makhzum, sekarang Rasulullah dari Bani Hashim. Ini dua bani yang saling bersaing dalam segala hal di kota Mekah. Nah, Abu Jahal sangat benci, jadi Abu Jahal berkali-kali ingin membunuh Rasulullah, tapi nggak pernah berhasil karena Allah selalu melindungi Rasulullah. Tapi suatu hari kok tiba-tiba Abu Jahal berbuat baik sama Nabi, ngundang makan Nabi. Bayangkan Abu Jahal yang selama ini membenci Nabi, tiba-tiba ngundang makan Nabi. Nabi datang nggak? Nabi datang. Nabi datang. Begitu kata Abu Jahal, ayo Muhammad makan. Silakan dimakan. Rasul langsung makan tidak? Rasul langsung memunculkan sini suuzon. Di kepala Nabi langsung suuzon. Kenapa? Karena Abu Jahal adalah orang yang selama ini membenci Islam. Langsung suuzon. Apa kata Rasulullah? Abu Jahal, aku mau makan yang kamu suguhkan, biar orang lain dulu yang suruh makan duluan. Ya, test food lah kira-kira ya. Begitu orang makan di Abu Jahal, Bu, ternyata dia kejang-kejang, berbusa dan mati. Rupanya makanannya ada racunnya. Apa kata Nabi, Bu? Hei, kamu ketahuan, kira-kira gitu ya. Kamu bodoh kan? Rasul itu seuzon. Tapi kalau Nabi dikasih makanan, dikasih hadiah makanan sama sahabat, itu Nabi langsung makan. Tapi kenapa disuruh makan sama Abu Jahal? Nabi suruhnya orang dulu makan. Karena Nabi ini musuh Allah. Ya, jadi kalau sama musuh Allah kita wajib benci. Ya, saya benci sama Benyamin Netanyahu itu bukan karena dia pribadinya, tapi karena dia musuh Allahnya. Supaya iman kita sempurna ya, supaya iman kita sempurna ya. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama, benci karena Allah itu cirinya adalah yang kita benci itu memang buruk secara syariat agama Islamnya, berbahaya untuk keimanan kita ya. Yang kedua, benci karena Allah itu cirinya tetap berlaku adil. Kita tetap berlaku adil. Sebenci apapun kita kepada orang, tetap harus berlaku adil. Jangan sampai gara-gara kita benci sama orang tidak berlaku adil, itu dosa, itu karena hawa nafsu. Ini pesan Allah dalam Al-Quran Bapak Ibu ya. Coba kita lihat dalam surat ke-5 ayat ke-8 ya. Dalam surat ke-5 ayat ke-8 Allah katakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, karena berlaku adil jalan terdekat menuju takwa. Ya, jadi kata Allah, sebenci apapun kita kepada seseorang, kalau itu karena Allah, kita tetap berlaku adil. Apa yang dimaksud berlaku adil dalam ayat ini ya? Yang pertama Bapak Ibu ya, kita berlaku adil itu sebenci apapun kita sama orang, kita tetap berlaku adil. Yang pertama yang disebut berlaku adil kepada orang yang kita benci adalah kita tetap menjalankan kewajiban kita yang menjadi hak mereka. Tetap menjalankan kewajiban kita yang menjadi hak mereka. Bu, ibu yang punya suami pernah sebel nggak sama suami? Pernah Bu? Ih, Masya Allah, hebat, gak pernah ada yang sebel sih ya. Ya, selalu cinta ya. Ya. Bapak pernah sebel nggak sama istri? Pernah sebel sama istri? Pernah kesel sama istri? Manusiawi ya. Jangan aku mah nggak pernah ya. Bu, Nabi itu sempurna imannya, sempurna akhlaknya. Pernah nggak disebelin sama istrinya? Pernah nggak? Pernah. Karena istri Nabi nggak sempurna, maka wajar istri Nabi pernah sebel sama Nabi. Padahal yang disebelin manusia sempurna. Tapi Nabi pernah nggak sebel sama istrinya? Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Karena Nabi itu sempurna. Tapi istri Nabi pernah sebel sama Nabi. Jadi jangan berpikir saya mah nggak pernah sebel. Kita ini nggak sempurna. Wong Nabi aja yang sempurna pernah sebelin kok sama istrinya.
karena istrinya juga tidak sempurna ya. Nah kalau ibu-ibu lagi sebel sama suami gara-gara tadi diomelin, ya tadi diomelin sama suami, salahnya cuma sepele sih, cuma mecahin piring selusin. Nah ya sepele lah gitu ya salahnya. Suami ngomel kesel kan, ibu sakit hati diomelin, ya sakit hati, kesel kan. Ibu masih sakit hati, suami belum minta maaf, kemudian suami bilang, mah bikin kopi mah, bikin nggak? Taat sama suami kewajiban bukan? Kewajiban. Nah, sesebel apapun kita ibu sama suami, kalau sebelnya karena Allah tetap berlaku adil, ya tetap jalankan kewajiban. Bikinkan kopi, bikin kopi. Ya. Habis itu ya jangan terpaksa, jangan sejuk. Ya ini ya Allah di kewajiban ya Allah, nyari pahala aja ya Allah gitu ya. Bikin kopi. Ternyata pas bikin kopi itu suami langsung minta maaf. Ya ibu dipeluk, ya Allah istriku, ternyata kamu masih baik ya. Sudah aku marahin, tapi kamu masih nurut sama suami. Ya Allah makasih istriku, maaf lahir batin. Ayah sebagai suami sudah jahat sama ibu ya. Ternyata begitu suami minta maaf itu kopinya langsung dibuang, ditumpahin kopinya. Kata suami, loh kenapa mah kopinya ditumpahin? Ada sianidanya ya. Nah, ada racunnya ya. Nah, untuk minta maaf kira-kira. Jadi ibu tetap jalan kewajiban. Suami sesebel sama istri, ya tetap kasih nafkah. Tetap kasih nafkah ya. Kita sebel sama si fulan, kita punya hutang sama dia, ya tetap bayar hutang kita. Gak bakal ku bayar hutangnya, aku sebel sama dia, ya tetap bayar. Ya kalau kita bencinya karena Allah bu, ya ada orang miskin sering berbuat buruk kepada kita, tapi ternyata begitu dia kelaparan minta bantuan, kita bantu tidak? Kalau kita mampu ya bantu, itu namanya benci karena Allah, tetap menjalankan kewajiban. Di Quran bu, ada 2 ayat yang menegur Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu pernah marah kepada anak angkatnya namanya Mistaq bin Usasah. Jadi Abu Bakar bu punya anak angkat namanya Mistaq. Nah, kenapa bencinya Abu Bakar, marah Abu Bakar kepada Mistaq? Karena Mistaq ini bu adalah salah seorang yang ikut menyebarkan fitnah bohong, yang menyebarkan salah satu qissatul ifki, kisah dusta bahwa Aisyah dituduh berselingkuh. Kan pernah dengar cerita ibu ya, bagaimana Aisyah bu pernah dituduh berselingkuh bu ya. Nah jadi tersebarlah di kota Madinah bahwa bu istri Nabi, putri Abu Bakar Siddiq namanya Aisyah itu berselingkuh dari Nabi. Tersebar berita itu bu sampai Nabi sendiri bu tidak membenarkan dan tidak membenarkan Nabi, dia juga tidak menolak. Kata Nabi, aku tidak membenarkan, aku tidak menolak, aku tunggu wahyu Allah saja. Aku nggak tahu mana yang benar, kata Nabi. Sebulan Nabi bu tidak bertegur sapa dengan Aisyah, dan Aisyah sangat sedih bu ya. Ternyata begitu Allah klarifikasi bahwa Aisyah tidak salah, ya dalam surat An-Nur ayat 1 sampai terus 19, Aisyah tidak salah bu. Rupanya dibuatlah TPF, tim pencari fakta. Nah, sudah ada dulu Jatim Ibu. Diinvestigasi kira-kira siapa nih yang menyebarkan isu ini. Sampai gempar semadinah bu. Aisyah sampai tidak berani keluar rumah selama 1 bulan, sedih karena dituduh berselingkuh bu ya. Akhirnya bu dibuatlah tim pencari fakta bu. Ternyata terungkaplah siapa-siapa yang terus menyebarkan isu ini bu. Nah salah satunya yang menyebarkan adalah Mistaq bin Usasah. Siapa tadi Mistaq? Anak angkatnya Abu Bakar, sedangkan Aisyah anak kandung Abu Bakar. Abu Bakar begitu tahu Mistaq ikut terlibat di dalamnya, marah besar Abu Bakar. Wajar enggak? Wajar. Ibaratnya air susu dibalas air tuba. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah kata Abu Bakar, mulai hari ini aku tidak akan ngasih makan lagi Mistaq. Mulai hari ini aku tidak akan ngasih makan lagi Mistaq. Berarti kan dia akan mencabut janji, dia akan menafkahi Mistaq. Padahal bu, itu kewajiban bukan bagi Abu Bakar. Mistaq itu orang miskin, dan Mistaq sudah komitmen oleh Abu Bakar diangkat anak angkat yang nafkahnya akan ditanggung oleh Abu Bakar. Tapi karena Abu Bakar marah kepada Mistaq sampai Abu Bakar mencabut itu, demi Allah aku tidak akan lagi makan Abu Bakar, tidak akan lagi memberi makan kepada Mistaq. Berarti bu Abu Bakar ingin mencabut kewajibannya. Allah tegur bu dalam Al-Quran. Allah tegur Abu Bakar bu dengan 2 ayat. Surat kedua ayat 224 itu teguran kepada Abu Bakar. Surat Al-Baqarah ayat 224 dan surat 24 ayat 22.
Allah tegur, Bu. Kira-kira Allah mengatakan jangan bawa nama Allah untuk berbuat tidak baik. Maka Bapak Ibu ya, kita tidak boleh membawa nama Allah untuk berbuat tidak baik. Ya. Mari kita mulai gosip ini dengan baca basmalah, haram. Ya. Ibu mau bohong, demi Allah aku jujur, padahal bohong, bawa nama Allah. Itu dibenci oleh Allah, itu dosa besar ya, membawa nama Allah untuk berbuat tidak baik. Abu Bakar kan berniat berbuat tidak baik, demi Allah aku tidak akan ngasih makan lagi miskin. Itu kan berniat tidak berbuat baik, tapi bawa nama Allah, ditegur dalam surat Al-Baqarah ayat 224. Ayat surat 24 ayat 22 kata Allah, hai Abu Bakar, kamu sudah komitmen ingin ngasih makan Mistah, maka tetaplah kasih makan. Dengan engkau tetap memberi makan, Allah akan ampunkan dosamu. Jadi Bu, ini Allah menegur Abu Bakar karena kebencian kepada Mistah, hampir pakai hawa nafsu. Apa cirinya? Tidak berlaku adil. Apa yang dimaksud tidak berlaku adil Abu Bakar? Abu Bakar tidak lagi mau menjalankan kewajibannya. Makanya benci karena Allah itu harus tetap berlaku adil. Apa tadi berlaku adil? Tetap menjalankan kewajiban kita yang menjadi hak mereka ya. Para dokter nih sebel sama pasien, nanya melulu, nih bawel ya. Gimana dok? Layanin jangan dok ya. Bu nanya melulu, pusing ini ya. Ya layanin ya. Walaupun tanya eta lagi tiap konsultasi tiap dok eta lagi ditanya ya. Ya kalau kita nggak suka wajar ya. Saya Bu ada ibu-ibu setiap ketemu bahkan hampir seminggu 3 kali nelpon. Kalau nelpon bisa sampai 2 jam. Yang dicurhatin eta lah ya Bu. Itu aja ya. Tapi kan kewajiban saya adalah mendengarkan. Ya udah dengar aja. Ya ini ya. Tapi kewajiban saya tetap melayani. Itu namanya saya sudah tidak suka sebetulnya dengan curhatan dia karena itu tuh melulu. Tapi kewajiban saya ada tetap memenuhi kewajiban saya untuk memberikan nasihat, menguatkan, memotivasi ini ya. Gitu kira-kira ya. Itu namanya berlaku adil saat benci, tetap menjalankan kewajiban. Yang kedua, yang dimaksud berlaku adil saat kita benci adalah kita tetap objektif. Kalau dia punya kebaikan ya akui kebaikannya. Jangan sampai gara-gara benci kebaikannya pun jadi keburukannya. Ini nih yang sering terjadi kepada ibu-ibu nih kata Nabi nih. Tapi bukan ibu di sini, bukan. Ini ahli surga semua. Nah ini yang sering terjadi kepada ibu-ibu, sehingga ibu-ibu ini yang jadi penyebab utama masuk neraka. Kebencian kepada suaminya tidak berlaku adil, tidak objektif. 1 bulan kata Nabi suaminya berbuat baik kepada istrinya. Begitu istrinya sekali disakiti oleh suaminya, gara-gara suaminya gak mau ngantar ke pasar anyar. Pak antar mama ke pasar anyar. Aduh enggak, capek lah mama sendiri lah. Memang si ayah mah udah gak cinta lagi sama ibu. Jadi bayangkan kebaikan sebulan jadi hilang gara-gara satu ibu dikecewakan. Itu namanya benci karena hawa nafsu. Itu namanya tidak objektif. Ya kebaikannya tetap jangan dilupakan gitu Bu ya. Ini maaf Ibu ya. Ini Nabi yang ngomong loh Bu. Kata Rasulullah Bu, kebanyakan perempuan masuk neraka gara-gara tidak bersyukur kepada suaminya. Jadi saat sedang sebel sama suaminya, hilang semua kebaikan suaminya. Hilang. Itu namanya berpikir tidak objektif ya, tidak objektif ya. Jadi kalau kita katakan dia punya kebaikan ya akui kebaikannya. Itu yang kedua namanya benci karena tadi berlaku adil saat kita benci ya. Apa tadi yang pertama Bu? Berlaku adil saat benci apa tadi yang pertama? Tetap menjalankan kewajiban kita yang menjadi hak mereka. Yang kedua, kita objektif. Ya kalau ada kebaikan kita akui kebaikan. Nah yang ketiga nih, ini juga penting nih. Yang ketiga ya, kalau kita benci seorang karena Allah, kita tidak membuka aibnya dan tidak merusak kehormatannya. Tidak membuka aibnya, tidak merusak kehormatannya, dan tidak menampakkan kebencian kita. Ini kan kalau benci kan sudah nampak ya. Jadi jangan pernah kita menampakkan kebencian kita. Jangan suka rusak kehormatan orang yang kita benci. Ini diomongin, dijelek-jelekin, itu sudah hawa nafsu. Bapak Ibu, ada satu kisah di hadis. Ibu kenal Al-Wahsy? Kenal Al-Wahsy? Al-Wahsy itu adalah
orang yang disewa oleh Hindun khusus untuk membunuh Hamzah di perang Uhud. Al-Wahsy. Karena Hindun sangat dendam adiknya Hindun di perang Badar terbunuh oleh Hamzah. Sehingga Hindun dendam betul sama Hamzah. Tapi kan Hindun gak bisa berperang karena dia perempuan. Maka dia sewa seorang budak khusus untuk membunuh Hamzah. Dan Masya Allah Bapak Ibu ya, dengan izin Allah Bu, itu Al-Wahsy bisa membunuh Hamzah. Ditombak dari jarak jauh Bu, dilemparkan tombak Bu, pas kena dada Hamzah, meninggal Hamzah. Saking benci Hindun Bu, itu sampai dada Hindun dibelah dan dimakan jantungnya. Kira-kira begitu kan ya dalam sejarah Bu ya. Ternyata suatu hari Hindun dan Al-Wahsy sama-sama masuk Islam. Dan Bu, Nabi sangat sedih, sangat marah kepada Al-Wahsy yang membunuh Hamzah. Tapi begitu Al-Wahsy masuk Islam Bu, diterima nggak keislamannya oleh Rasulullah? Diterima nggak? Diterima. Diterima keislamannya. Tapi apa kata Rasulullah? Si ternyata Al-Wahsy ya, Wahsy ya. Ghayyaba anni wajhaka. Kata Rasulullah, Wahsy, mohon aku mohon kepadamu, kamu jangan sering-sering menampakkan wajahmu kepadaku, kata Nabi. Kenapa? Karena kalau aku lihat kamu itu sok kasuat-suat lagi hatiku ya. Kasuat-suatnya apa sih bahasa Indonesia? Ya. Rasa sedih, rasa marah itu muncul gitu loh ya. Aku teringat lagi dengan pamanku Hamzah yang sangat aku cintai. Tapi kalau aku lihat kamu, aku sedih lagi. Jadi Bu, Nabi mengatakan ghayyaba anni wajhak, wahai Wahsy, jangan sering-sering nampaklah wajahmu depan aku. Sehingga Wahsy itu Bu kalau sholat selalu di pojok aja Bu. Dia sering mengambil posisi sebelah kanan dan di pojok. Karena Wahsy tahu Bu, kalau Nabi habis sholat biasanya menghadap makmum dan sedikit miring ke sebelah kiri. Ya, jadi Nabi itu kadang-kadang membelakangi kiblat. Kalau assalamualaikum zikir sebentar lalu menghadap makmum. Ini sunnah bagi para imam, kalau habis sholat itu begitu salam jangan lama-lama menghadap kiblat, buru-buru hadap makmum. Lihat satu-satu siapa yang nggak berjamaah nih, kita lihatin tuh ya. Nah, atau Nabi kadang-kadang menghadap ke sebelah kiri begini nih, ya zikirnya, sehingga membelakangi sebelah kanan. Nah, Wahsy tahu Bu, Nabi kebiasaannya suka menghadap ke sebelah kiri Bu, maka Wahsy sebelah kanan. Tapi Masya Allah Bu, kapan kita tahu cerita ini? Kok Nabi tidak terlalu ingin ketemu dengan Wahsy? Karena Nabi sering muncul lagi rasa sakit hatinya, yang sedihnya ya. Kapan tahunya? Itu semua sahabat di zaman itu udah gak ada yang tahu kalau Nabi itu tidak ingin sering ketemu dengan Wahsy. Kapan tahunya Bu? Setelah Nabi meninggal dunia baru Wahsy cerita. Jadi kita tahunya dari siapa Bu? Dari si Wahsy sendiri ya. Nabi gak ungkapkan ya para sahabat ya, kalian harus tahu ya, aku tuh kurang suka sama Wahsy. Enggak ya, tapi Nabi sembunyikan itu. Semua sahabat gak ada yang tahu kalau Nabi itu tidak ingin sering ketemu dengan Al-Wahsy. Yang tahu cuma siapa? Cuma Wahsy. Tapi Wahsy sadar diri, nyadar diri, iyalah aku sadar dirilah aku yang membunuh Hamzah paman tercintanya. Maka Wahsy tidak sering ketemu, kecuali kalau ketemu tidak sengaja. Masya Allah Ibu, begitu Nabi meninggal baru Wahsy cerita. Nah kita tahu bahwa Nabi tidak ingin sering ketemu Wahsy itu karena yang cerita siapa? Wahsy sendiri setelah nabinya wafat. Itu namanya Bu, itu karena Allah itu. Jadi sembunyi diumpetin. Jangan kayak Ummu Jamil. Tahu Ummu Jamil? Istrinya Abu Lahab. Ummu Jamil benci kepada Rasulullah Bu, ngajak-ngajak orang. Maka bunyi ayatnya wa mro'atuhu hamma latal hatab, istrinya Abu Lahab yang kemana-mana memikul kayu bakar. Apa maksudnya Bu? Dia so cerita, memprovokasi. Ibu mau kemana? Mau ngaji di mana? Rumah sakit Islam. Siapa Ustadznya? Ustadz Rofi. Sini Ibu. Ibu masih mau ngaji Ustadz Rofi? Aku nggak mau dah. Emang kenapa? Ustadz Rofi itu haho tahu Bu? Nah itu Bu namanya followernya Ummu Jamil. Ibu benci sama seseorang, ngajak-ngajak orang. Nah itu namanya followernya Ummu Jamil. Dan Ummu Jamil pasti masuk neraka. Maka Ibu, kalau Ibu tidak suka sama orang, telan sendiri. Jangan suka cerita. Jangan ngajak cerita pun jangan.
Pulang dari pengajian jembrut aja. Mama kenapa pulang aja jembrut? Sebel aku mau trofi. Kenapa? Aku kesinggung mau trofi. Kenapa gini-gini? Udah lama gak usah ngaji lagi. Nah ibu jadi Ummu Jamil tuh namanya. Nah itu Ummu Jamil namanya. Udah benci ngajak orang, mempengaruhi orang lain, memprovokasi orang lain ya. Makanya kalau benci karena Allah tetap berlaku adil. Yang ketiga apa tadi berlaku adil? Kita tidak merendahkannya, tidak menghinakannya, tidak menampakkannya, tidak membuka aibnya. Sembunyikan saja. Itu karena benci karena Allah ya. Jadi Bapak Ibu, ini dua di antara tanda iman yang sempurna, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Mudah-mudahan cinta kita kepada siapapun apapun karena Allah, kita benci kepada apapun siapapun juga karena Allah. Cirinya saya sebutkan barusan. Kalau ciri ini nggak ada pada diri kita, berarti ada masalah dalam iman kita. Kita mencintai karena hawa nafsu, kita membenci karena hawa nafsu ya. Insyaallah dua berikutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah. Insyaallah bulan depan kita akan lanjutkan dua sisanya lagi. Demikian karena waktu yang membatasi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga terus Allah sempurnakan iman kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.